Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, para pengajar yang diberkati Tuhan, sebentar lagi kita akan mengikuti pelajaran tentang tabernakel yang akan dipaparkan atau disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Lim Sutikto. Kepada hambanya kami silakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita pada sore hari ini kembali kita melanjutkan tentang pelajaran tabernakel. Jadi tabernakel ini nanti kita banyak melihat daripada lambang atau simbol-simbol di dalam tabernakel itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu, kita matangkan dulu apa itu tabernakel dulu. Karena kalau simbol dan gambarannya nanti gampang saya berikan keterangan saja. Bapak-Bapak tinggal pelajari lebih lanjut. Tapi yang kita mau pelajari sekarang adalah apa sih tabernakel dengan segala isinya itu. Karena memang kalau dalam GPD itu sedikit-sedikit jadi lambang. Padahal ada hal yang tidak bisa dilambangkan begitu. Jadi mungkin kita banyak bicara tabernakelnya dulu ya. Oke, saya akan masuk di dalam ya. Bisa dilihat Bapak Ibu ya? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Bisa, Baik. Pak. Ini pelajaran kita pada malam hari ini bicara tentang tabernakel ini sendiri. Apa itu tabernakel? Jadi tabernakel ini istilah dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Dari kata tabernakel dalam istilah bahasa Inggris. Jadi kalau kenapa ada istilah tabernakel itu? Tabernakel sebenarnya dari bahasa Indonesia yang diambil dari istilah Inggris itu tabernakel yang masih sama. Keduanya diserap dari kata Latin tabernaculum. Nah, tabernaculum ini sebenarnya dalam Alkitab Vulgata itu artinya kemah. Jadi kalau kita bicara tentang tabernakel, sebenarnya kita bicara tentang kemah. Nah, kemah ini sekali lagi itulah yang dibuat oleh bangsa Israel dalam perjalanannya dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan Tuhan perintahkan mereka membuat namanya tabernakel ini, atau yang disebut dengan istilah kemah. Nah, kemah yang bagaimana yang dimaksudkan di sini? Jadi yang sebenarnya adalah di mana kita lihat seperti apa. Nah, kalau saudara gambarnya di samping itu ada, itu kemah sebenarnya. Kemah itu tidak permanen. Jadi sehingga kita sering menyebut kemah suci. Kenapa kemah suci? Karena di dalamnya ada aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan dan menghadirkan Tuhan di dalam kemah tabernakel ini. Nah, tabernakel ini kalau dalam artian kita kan sebenarnya gambaran tentang ada ruang kudus, ruang maha kudus, di mana posisi dari hidup kita, orang percaya, sampai kita masuk pada ruang maha kudus yang di dalamnya tabut perjanjian itu ada. Dan itu sebagai gambaran dari kehidupan surga di mana kita bersama dengan Kristus di dalam kerajaannya. Kata dalam tabernakel itu atau kemah suci, kalau kita membaca Keluaran 25:9, itu di sana dikatakan, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci. Nah, itu dipakai kata miskan. Miskan itu, dan sebagai contoh dalam segala perabotannya, demikianlah harus kau membuatnya. Nah, di sana dikatakan membuat kemah suci atau miskan ini atas petunjuk Tuhan, atas perintah Tuhan untuk mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kemah ini nantinya yang kita lihat di sini
di mana ini dibuat sangat unik sekali. Jadi nilai artistiknya itu tinggi sekali. Dan luar biasa bagaimana mereka bisa membuat perabotan-perabotan yang di dalamnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana keajaiban Tuhan itu memimpin mereka, membawa mereka untuk membuat namanya kemah suci atau tabernakel itu. Jadi kalau kita lihat tadi tabernakel itu dari bahasa Indonesia, diambil dari kata tabernakulum dalam bahasa Inggris tabernakel, yang artinya kemah. Di mana posisinya seperti ini. Ini cukup unik buat kita sebenarnya. Bagaimana beribadah dengan cukup kerumitan, keunikan, dan banyak sekali aturan-aturan yang mengikatnya begitu. Nah, ini sebagai bentuk bagaimana menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sampai kita masuk kepada ruang kudus, yang di dalamnya ada pujian dan penyembahan, sampai kepada ruang Maha Kudus, di mana kehadiran Allah ada di sana, seperti itu. Nah, jadi agak unik sekali menurut saya sebenarnya. Cara membuatnya itu luar biasa sekali. Dan Tuhan mengangkat Bezalel dan Aholiab nanti untuk mengerjakan ini dengan karunia Allah. Itu yang luar biasa ya. Sehingga membuktikan bahwa Tuhan bisa memakai kita, memakai seperti Bezalel dan Aholiab untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam ketaatan kita semua. Nah, istilah-istilah di dalam tabernakel itu sendiri. Jadi tabernakel itu banyak istilahnya sebenarnya di dalam Alkitab kita. Bukan cuma hanya istilah kemah, tapi banyak sekali. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini yang pertama itu ohel. Ohel itu artinya rumah, kemah atau tempat tinggal. Dalam ayat 25 ayat 24 dikatakan, engkau yang akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Nah, kata kemahmu ini ditulis ohel, artinya rumah. Sehingga disinilah kediaman Tuhan itu, tempat kita berjumpa dengan Tuhan, tempat kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi kata rumah, bukankah Allah juga pernah berkata kepada kita, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Allah yang berdiam di dalam kamu. Itulah rumah, ohel itu. Jadi tabernakel bicara tentang tempat tinggal kemah, yaitu bicara kehidupan kita. Hidup orang percaya, di mana Roh Allah diam dan tinggal bersama dengan kita. Yang kedua, bicara kemah suci, miskan itu. Jadi kalau pertama rumah, kemah atau tempat tinggal, miskan. Nah, kata nomina dari miskan ini, dalam Ibrani itu, dalam bahasa Inggris terjemahkan tabernakel itu. Dalam verbalnya itu dikatakan sakan, yang artinya tinggal menetap, berkemah, berdiam, atau bertabernakel. Allah berdiam di antara umat Israel itu. Allah diam dan tinggal bersama umat Allah itu. Tetapi pada akhirnya bukan Allah berdiam, tapi Allah tinggal dalam hidup orang percaya. Jadi inilah satu pemahaman di mana Tuhan hadir di dalam kehidupan umat Kristen atau umat orang percaya itu. Tuhan hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan hadir di dalam persekutuan kita di dalam Dia, dan itulah kemah suci itu, miskan itu. Dikatakan ayat 20, Keluaran 25:9, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu harus membuatnya. Kemah suci sekali lagi, di mana tempat tinggal menetap, berkemah, berdiam, bertabernakel. Di mana Allah berdiam di antara umatnya. Allah berdiam bersama dengan mereka.
dan Allah hadir di dalam kemah ini, kemah suci ini. Sekali lagi, perjanjian lama adalah gambaran atau lambang dari apa yang ada di dalam perjanjian baru, dan wujudnya ialah Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus yang hadir, yang bersama dengan kita, Rohnya bersama dengan kita, berdiam di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bicara pondok, sok. Jadi istilah tabernakel ini cukup banyak sekali, saudara-saudara, dalam Alkitab. Jadi bisa bicara pondok. Dikatakan Mazmur 76 ayat 3, di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Jadi Allah ingin bersama dan berdiam di dalam kehidupan umat orang percaya ini sudah dari dulu. Jadi waktu Adam dan Hawa, Allah hadir bersama mereka. Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka terpisahlah hubungan manusia dengan Tuhan itu karena dosa itu. Tapi bagaimana Tuhan ingin berdiam, Tuhan ingin bersama umatnya, Tuhan ingin bersama dengan setiap kehidupan kita yang adalah ciptaannya, dan itu menjadi kerinduannya. Dan sekali lagi, bicara tabernakel, bicara kemah suci, juga bicara kediamannya di Sion itu, yaitu pondoknya itu. Yang keempat, mikdah. Mikdas ini sekali lagi tempat kudus. Dalam Keluaran 25:8, istilah yang sama untuk tabernakel adalah mikdas. Mikdas ini tempat kudus, di mana dikatakan, dan mereka harus membuat kemah tempat kudus atau mikdas bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Jadi Bapak Ibu, keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan ingin berdiam bersama dengan kita sejak manusia terpisah dari Allah dan dalam keberadaan berdosanya itu. Tuhan mau dan Tuhan menginginkan kita ada di tengah-tengahnya itu tempat kudus itu. Dan tabernakel itu nanti kalau kita lihat, dia kemah yang besar di antara kemah-kemah dari 12 suku itu, di mana Allah hadir nanti dengan satu tanda, ada asap yang naik, ada satu asap yang sebagai asap kemuliaan itu, di mana Allah hadir di dalam tabut perjanjian atau dalam peti perjanjian itu. Nah, dikatakan tempat kudus. Dan di sini waktu Allah hadir tidak seorang pun boleh mendekat. Bahkan nanti kenapa imam-imam waktu dia masuk ke tempat ruang maha kudus pada hari raya Grafiat besar, itu kaki imam besar itu ada giring-giring, ada kerincingan itu. Dan kakinya diikat dengan tali, sehingga waktu dia mempersembahkan darah itu dan mencurahkan darah di atas peti perjanjian sebagai tanda pengampunan dosa bagi Israel, dan kalau imam itu tidak kudus maka dia mati, dan tidak boleh juga, dan tidak siapapun yang bisa mengangkatnya dan masuk ke dalam ruang maha kudus, sehingga ada tali pada kakinya dan giring-giring atau kerincingan itu. Kalau giring-giring atau kerincingan tidak bunyi lagi, berarti imam besar itu sudah mati di dalam ruang maha kudus itu, karena tempat itu adalah tempat kudus. Apa maksud dari itu, saudara-saudara? Bahwa melayani Tuhan, hidup di dalam kita menghamba kepada Tuhan, seperti bangsa Israel dalam kekudusannya, demikian hidup kita. Jadi melayani Tuhan itu bukan sembarang, bukan asal, tapi menyiapkan diri, menguduskan diri, yang di dalamnya kita akan dipakai Tuhan sebagai pengantara antara Allah dan jemaat. Inilah tempat kudus itu, saudara-saudara. Yang kelima, ada sukah. Sukah ini bicara gubuk atau pondok. Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Tabernakel menggunakan kata ini, Sukot. Sukot itu dari kata sukah. Jadi Hari Raya Tabernakel itu, pondok daun-daunan itu, atau disebut dengan Sukot. Nah, Sukot ini dari kata sukah, yang artinya pondok. Dan dikatakan
dalam Imamat 23 ayat 34, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7, pada hari raya Pondok Daun, bagi Tuhan 7 hari lamanya. Nah, kata pondok daun ini menunjuk juga kepada kemah tabernakel atau kemah suci atau tempat kudus itu. Jadi bagaimana Allah mengajarkan kekudusan kepada bangsa ini? Allah berdiam di tengah bangsa ini, dan mereka yang melayani sebagai imam besar dan imam-imam dan para Lewi itu harus dalam keadaan kudus. Kalau tidak, mereka akan mati. Nah, ini membuktikan bahwa Allah itu Allah yang di dalamnya Allah yang kudus, dan merindukan Bapak Ibu sebagai pelayan juga harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya dapat bayangkan waktu ya mungkin 30 tahun yang lalu, waktu di sekolah kita begitu belajar betapa kita menjaga kekudusan sebagai pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu harus hidup kudus, jadi tidak boleh sembarang, tidak boleh main-main itu. Tetapi kalau kita lihat hari-hari ini, kekudusan merupakan suatu hal yang mengalami degradasi itu. Jadi melayani Tuhan itu asal. Makanya saya ingat waktu saya praktek di Raja Wali di Surabaya, di bawah asuhan Pak Pendeta YM Parah, sangat-sangat ketat sekali dengan berbagai aturan. Karena diharapkan benar-benar kita ini menjadi pelayan Tuhan yang punya mental, karakter yang baik itu. Jadi kami bahkan ya dianggap lebih rendah dari pembantu, jadi pengerja itu iya. Tapi disitulah kami belajar, ya belajar untuk bagaimana mengikuti yang sebenarnya kadang-kadang ya tidak masuk akal, tapi kami harus ikuti. Kami belajar untuk itu, untuk taat walaupun kami tidak mengerti, taat walaupun kami tidak tahu sebenarnya, tapi kami belajar taat. Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu tetap menjaga eksistensi dari kehidupan pelayan itu, hamba Tuhan. Tabernakel sekali lagi, bagaimana kehadiran Tuhan bersama dengan kita, bagaimana Allah menghendaki kita sebagai pelayan dalam tabernakel itu kudus di hadapannya. Jadi itu yang dapat kita belajar dari sana. Iya, sangat-sangat ketat. Kalau hari-hari jadi pengerja lebih enak, saudara-saudara ya. Kami waktu kami jadi pengerja itu 30 tahun yang lalu itu bukan main. Aduh, luar biasa susahnya itu. Sekarang pengerja baru 1 minggu minta khotbah di gereja. Dulu boro-boro khotbah. Saya praktek 2 tahun tidak pernah khotbah. Bahkan ya tadi, kalau kami terlambat masuk gereja, gereja sudah ditutup, tidak boleh masuk lagi. Kalau kami tidak berdoa pagi, kami tidak dikasih makan 1 hari. Nah itu satu didikan-didikan yang membuat kami akhirnya menjadi disiplin, menjadi lebih baik begitu. Tapi hari-hari ini kalau pengerja nyapu sambil ada headset, dia bisa telepon, bisa ngobrol, nyetrika baju, bisa ngobrol. Aduh, luar biasa sekali. Tapi waktu, dan memang teknologi waktu itu belum maju seperti sekarang. Jadi kalau belajar tabernakel ini mengingatkan kita kepada bagaimana Israel sedang mengajar umatnya dalam kekudusannya itu. Kita lanjutkan. 6. Sikut, ada suka dan sikut. Sikut ini adalah peti yang diangkut yang berisi patung Molok sebenarnya. Dalam lembaga kita bisa pakai sakut ya. Nah, kamu yang mengangkut sakut, rajamu, dan kewan, dewa binatangmu itu, patung-patungmu yang telah kau buat bagimu. Jadi ada istilah pakai kata sikut. Sikut ini sebenarnya peti yang diangkut yang berisi patung Molok. Molok itu apa ya, Allah-Allah, apa Allah-Allah bangsa-bangsa di bangsa-bangsa di sekeliling bangsa Israel itu ada Molok itu, berhala-berhala mereka. Masih dalam istilah tabernakel.
Sok sudah. Ohel. Nah ini. Ohel Moed. Jadi kemah pertemuan. Di dalam kemah pertemuan, di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Nah, di dalam kemah pertemuan ini, sekali lagi, di mana di depan tabir yang mulai tabut hukum, Harun dan anak-anaknya harus mengaturnya dari petang sampai pagi kepada Tuhan, di hadapan Tuhan. Itulah ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana peran Harun dan anak-anaknya atau suku Lewi ini, dia punya pekerjaan tuh yang cukup berat sebenarnya. Karena dari pagi sampai petang, terus-menerus dia harus memelihara, dia harus menunggu, dia harus mempersiapkan korban-korban untuk bangsa itu atau bangsa Israel melakukan korban-korbannya itu. Jadi kalau kita lihat di sini nanti Lewi itu, Harun dan anak-anaknya itu tidak ada waktu lagi untuk yang lain. Sehingga pantas kalau mereka mendapat 1/10 dari suku-suku yang lain itu. Karena tidak ada waktu lain, dia nggak bisa melakukan kesibukan yang lain. Karena ini cukup melelahkan. Di antara 12 suku itu, bangsa ini harus melakukan, karena bukan satu orang. Nah, kalau korban itu satu orang satu, saya dapat bayangkan berapa banyak korban yang dipersembahkan, bagaimana mengaturnya, bagaimana mengurusnya, bagaimana membakarnya, menjadi korban bakaran itu. Sangat-sangat luar biasa. Sehingga ini sebagai satu gambaran dari kita, pelayan Tuhan itu tidak kenal lelah sampai mati. Jadi tidak boleh cengeng. Kalau saya didik pengerja itu, tidak ada pengerja itu bisa santai, tidak ada. Jadi harus kerja keras. Melayani Tuhan harus kerja keras. Jangan dikit-dikit cengeng itu. Pokoknya dulu itu kalau saya masih ingat, hidup mati buat Tuhan. Ya, hidup mati buat Tuhan. Itu motonya, semboyannya itu. Jadi pokoknya harus kerja keras. Jadi tidak ada waktu-waktu yang lain yang untuk santai itu sebenarnya. Kerja keras. Melayani Tuhan itu. Jadi melayani Tuhan, Bapak Ibu, dimanapun sama saja. Mau di kota, mau di desa, tetap harus kerja keras. Karena kalau kita lihat bagaimana Harun dan anak-anaknya di kemah pertemuan itu hampir tidak ada waktu untuk yang lain, kecuali mereka harus melayani umat itu, atau bangsa Israel mempersembahkan korban-korbannya. Sehingga kita juga harus mendidik pendeta-pendeta membuat tentu kerja keras. Artinya kerja keras di dalam melayani Tuhan, menopang pekerjaan Tuhan, apapun yang untuk pekerjaan Tuhan itu harus kerja keras. Karena kalau tidak, Tuhan tidak akan berkata kepada kita, sabaslah kau hai hambaku yang setia. Jadi yang didapati Tuhan yang sedang melakukan pekerjaannya. Itu yang harus menjadi moto. Memang teknologi hari-hari sudah cukup maju, tetapi ingat, motivasi etos kerja kita harus lebih baik dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jadi memang luar biasa sekali. Capeknya itu luar biasa. Iya. Dan kita tidak boleh cengeng. Artinya kesukaan dan kesenangan melayani Tuhan itu. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, saya hari-hari itu, setiap hari itu, ini dari suara saya udah habis ini. Karena dari pagi saya itu ngajar. Sampai tadi jam 2:30 itu untuk matrikulasi dogmatika GPD. Istirahat sebentar, saya masuk jam 4 di sini. Sebentar, setengah jam istirahat, saya jam 7 masuk yang di Jawa Barat. Sampai jam 9 malam.
Kadang-kadang ya begitulah, tapi senang saja, ya, sukacita. Kalau kita mengikuti capek badan, ya memang di dunia memang capek. Nah, melayani Tuhan seperti itu. Proses kerjanya harus bagus. Gigih, harus giat. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Jadi itulah melayani Tuhan. Iya. Jadi ya memang seperti itu. Belum tiap hari saya mesti kontrol kampus. Saya pimpin rapat antar pimpinan, kadang antar biro, antar unit. Seperti itu. Ya, memang sibuk sekali. Belum hal-hal yang lain. Tapi tidak mengapa, karena memang itu tugas kita, tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan. Jadi jangan dikit-dikit kepala pusing, aduh pusing, tidak. Kalau pusing saya tiap hari pusing, Bang. Cuma ya kalau diikuti pusing ya sampai kapan. Jadi melayani Tuhan dengan semangat. Nah, anak-anak harus seperti itu. Mereka dilatih dan dididik mengambil bagian di dalam pelayanan di kemah pertemuan itu luar biasa. Hampir tidak ada waktu untuk yang lain. Seperti itu. Sembilan. Ada miskan hak edut. Kemah kesaksian. Nah ini penting buat kita ini. Kenapa disebut tabernakel sebagai kemah kesaksian? Atau kemah suci tempat hukum Allah itu? Kata miskan haedut itu atau kemah kesaksian itu adalah maksudnya di mana tubuh kita sebagai bait Allah itu menjadi kesaksian. Di mana Tuhan ditunjukkan dalam kehidupan kita, Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Rasul Paulus berkata, bukankah kita surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang? Bahkan kita harus menjadi saksi. Dimanapun, bahkan dikatakan banyak saksi-saksi yang mengelilingi kita, yang melihat kehidupan kita dalam Ibrani pasal 12. Seperti awan yang mengelilingi kita. Nah, kemah kesaksian ini sekali lagi, kehidupan kita mencerminkan di mana Allah hadir dalam kehidupan kita. Sehingga Paulus pernah berkata begini, hidupku itu bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang kuhidupi sekarang ialah hidupnya anak Allah itu. Jadi menjadi kesaksian. Hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang melihat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita sebagai surat terbuka, yaitu miskan haedut. Jadi bicara tabernakel, bicara kemah kesaksian. Hidup kita menjadi saksi, saksinya Tuhan. Bapak Ibu, kalau bicara kesaksian sebenarnya kesaksian itu bukan kesaksian mulut ya, bukan bicara, bukan cerita, tapi hidup. Jadi kalau kita baca Ibrani pasal 11, Henok itu menjadi saksi dari kehidupannya yang bergaul dengan Allah itu, bukan ceritanya. Jadi kalau kita bicara kesaksian, bicara kehidupan kita. Nah, seringkali kan di gereja-gereja itu kesaksian cerita, testimoni. Tapi sebenarnya kesaksian bicara tadi, miskan haedut itu, atau rumah kesaksian itu, tempat kemah kesaksian, hidup kita. Jadi kesaksian. Jadi Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu jadi kesaksian bagi banyak orang. Kesaksian itu kesaksian hidup, bukan kesaksian mulut. Kalau hanya bisa cerita, semua orang bisa. Tapi bagaimana mencerminkan hidup kita dari kesaksian kita. Ini mohon maaf sinyalnya agak terganggu. Di dalam saya ditulis. Lancar, Pak. Lancar. Lancar ya? Oh, berat. Tidak. Digenyam jauh radiusnya 100 kilo kota lancar. Lancar, Pak. Lancar ya? Lancar, Pak. Oke.
Saya di ada unstable. Mungkin karena saya pulsa kurang jadi tidak lancar nih. Tidak. Ini iya. Jadi seperti itu ya. Jadi kemah kesaksian. Nah, nanti begini Bapak Ibu. Saya ada ini kan sekali lagi Bapak kan diklat guru-gurunya. Nanti saya berikan satu lagi materi ini lambang-lambangnya sebenarnya. Kalau yang satu yang saya berikan itu esensinya, materi dari tabernakel. Mungkin kalau bisa dilihat sebentar. Ini yang belum saya kirimkan, saya lupa. Bentar saya kirim. Nah, bisa dilihat ya? Bisa lihat ini? Bisa Bapak Ibu? Bisa Pak, bisa. Nah, ini nanti saya berikan. Kalau Bisa, ini bisa. lambang-lambangnya. Nah, tapi sama mirip-mirip, tapi lebih kepada lambang-lambang. Nah, saya berikan lagi ini satu lagi. Kalau yang saya kirim yang lalu itu esensinya, chemistry-nya itu. Saya belum bisa lihat saya. Belum bisa. Sudah bisa lihat ini? Beliau di atas gunung jadi beliau agak susah lihat. Mungkin, gitu. Parah. mungkin pulsanya kurang seperti Pak Lukas bilang. Iya, Pak. Ya, Gak apa-apa, mengalir aja. iya. Nanti sebentar saya kirimkan yang bagian ini. Arti-arti dalam kemah suci itu. Ya, dibaca-baca. Tapi sangat sederhana sekali ini. Oke. Pak Mesak, raise hand. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang ini kan berkembang tentang pengajaran ini Pak, pengajaran tentang seperti kabar mempelai kan tabernakel itu dialegorikan semua. Iya. Terus baru-baru ini seperti Pak Niko itu Pondok Daud. Nah, mereka katakan bahwa tabernakel Musa dengan tabernakel Daud itu beda. Tabernakel Daud dengan tabernakel Herodes beda. Jadi mungkin mohon penjelasan ini karena mungkin nanti kita di lapangan atau di iya. ada yang nanya begitu. Jadi begini, tabernakel intinya kemah pertemuan di mana Allah hadir. Itu pada prinsipnya. Sebenarnya Allah hadir itu sebelum Musa juga Allah hadir. Nah, itu lebih kepada pola ibadah dari perjalanan Israel, pra-Israel maupun sesudah Israel. Jadi nanti begini, itu menyangkut tentang perkembangan di dalam ibadah, di mana kita berkumpul menghadirkan Tuhan. Jadi sebenarnya memang pola ini akan selalu berubah. Jadi kalau misalnya waktu kehidupan Abraham atau sebelum Abraham itu mereka tidak ada kemah, tapi yang ada mereka hanya menyusun batu-batu, mereka bawa korban, lalu mereka menghadap Tuhan seperti itu. Itulah tabernakel mereka. Jadi intinya sederhana sekali. Jadi cuma buat tumpukan batu, taruh korban binatang, itulah tabernakel mereka. Itulah mereka bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi akhirnya waktu perjalanan dari Mesir ke Kanaan dalam kitab Keluaran, dibuat kemah. Kenapa dibuat kemah? Karena mereka tidak permanen, karena mereka harus berjalan mengikuti tiang awan dan tiang api sampai tuntunan Tuhan itu mencapai tanah Kanaan. Nah, tetapi nanti setelah mereka berdiam dalam perjalanannya, berbeda lagi. Daud sudah memulai dengan kemah, membangun bait Allah itu. Itu tabernakel juga. Jadi, tapi nanti kan tidak selesai karena Salomo yang menyelesaikannya. Permanen. Sampai disebut dengan Ka'bah Salomo itu. Nah, terus dari situ dibangun lagi Ka'bah Herodes. Jadi banyak modelnya. Sampai dalam sejarah setelah Yesus dalam perkembangan gereja, ada sinagog dan sebagainya. Nah, ada gereja, bangunan secara kumpulan orang percaya itu. Tapi gereja tidak juga berhenti, berubah dengan ibadah online.
Jadi tidak ngumpul lagi di dalam satu ruangan, tapi menggunakan media seperti kita. Nah, itu pola sekali lagi. Ya Pak Mesak. Nanti itu ada apa itu sekarang yang lebih canggih lagi dari Zoom ini, Metaverse. Metaverse itu seperti kita dalam ruangan. Seperti kita bisa bicara dengan yang lain itu. Nah, itu Metaverse. Dan memang didesain seperti 3 dimensi. Nah, itu pola-pola dalam ibadah. Tapi sekali lagi intinya bagaimana umat Allah bertemu dengan Tuhan di dalam satu tempat, dalam satu yang namanya hadirat Tuhan itu. Tapi ini akan berubah terus. Itu pola ya. Jadi memang berbeda, dan tabernakel bukan final sekali lagi. Karena tabernakel ini akan terus berkembang. Jadi kalau bicara polanya pasti sama. Tapi isinya intinya polanya berbeda tapi intinya sama. Kalau dulu tadi kita cuma numpuk-numpuk batu bawa korban. Jadilah di situ mereka mempersembahkan korban. Tapi dalam kemah suci lebih rumit bawa korban itu. Cukup rumit sekali. Sudah sama Aldi rumahnya. Oke. Jelas ya Pak Mesak ya. Ya berbeda terus berkembang nanti. Sampai nanti ibadah online itu salah satu bagian dari pola tabernakel yang modern. Jadi nggak bawa korban sapi lagi, tapi sudah dengan cara-cara yang sudah maju. Seperti itu. Makanya kita tidak boleh anti ibadah online, karena memang pola ibadah terus berubah. Ya, corona sudah selesai, artinya sudah tidak menjadi ancaman yang serius bagi kita. Tapi satu kali kalau ada yang lebih dari itu, lebih parah lagi. Iya, kita mungkin bisa ibadah. Kita kan ibadah online itu cukup menyiksa kita itu. Menyiksa maksudnya karena tidak terbiasa. Iya, tidak terbiasa. Saya itu saya anggap seperti orang gila itu. Tiap hari kasih renungan sama jemaat, selamat pagi, salam sejahtera, tapi nggak ada orangnya, nggak ada yang nonton juga. Tapi ya bagaimana sudah jadwalnya renungan, saya pasti renung. Tapi ya tadi, nggak ada yang nonton, nggak ada yang dengerin. Kayak ngomong sendiri, orang gila ini ngomong sendiri. Tapi ya sudah, kita ngomong sendiri. Nanti kan rekamannya mereka buka lagi. Ya begitu. Ya memang seperti, tapi itu pola sekali lagi. Saya makanya tidak masalah ibadah online, sah-sah saja. Karena itu pola dari bagaimana umat menyembah, bagaimana umat berjumpa dengan Tuhan di dalam pola yang berbeda. Iya. Lalu kalau Abraham simpel saja zaman-zaman itu. Tinggal tumpukan batu, taruh kambing domba, sudah selesai mereka korban. Terus tabernakel rumit sekali. Lebih rumit daripada ibadahnya orang Kristen. Iya. Aturan-aturan yang mengikat cukup rumit, cukup banyak. Makanya di situ kita belajar betapa susahnya untuk kita menghadap Tuhan itu. Dengan berbagai standar yang diberikan Tuhan di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Saya kira itu ya Pak Mes. Iya, kalau memang begini Bapak, kalau kabar mempelai dan gereja Betel Tabernakel, itu tabernakel terus yang dibahas. Tapi saya berpikir tidak lah. Saya juga sebenarnya mau mengalegori itu agak berat. Misalnya mencocok-cocokkan itu. Saya 4 pintu itu. Di situ ada 4 tiang. Oh itu 4 Injil. Termasuk karena Injil, Kisah Rasul dianggap Injil. Jadi pintu itu adalah Yesus Kristus. Iya, benar juga sih. Misalnya kain-kainnya itu kalau kita Pantekosta kan merah, kuning, biru begitu ya. Merah itu Bapa, kuning Yesus, Anak, dan biru Roh Kudus. Tapi kan akhirnya kalau kita main di lambang-lambang itu nanti kan aneh juga. Indomaret itu juga merah, kuning, biru. Kalau Indomaret ya. Lah memang dia Pantekosta juga tidak. Masa di situ nanti. Kalau alegori itu cukup banyak. Jadi misalnya pelajaran angka itu. Saya memang tidak kasih pelajaran angka itu di Latin. Karena angka-angka itu
tidak efisien, tidak efektif buat kita. Itu kan ilmu apa itu? Cocokologi itu. Jadi satu angka kekalahan, kedua angka kemanusiaan, apa itu saksi, ketiga angka trinitas, tritunggal gitu ya. Angka 4 angka apa itu? Bumi gitu, 4 mata angin, 5 penebusan Yesus. Jadi memang kadang-kadang dicocokkan juga, tapi kan tidak ada angka 68, tidak ada. 71 tidak ada. Jadi yang ada saja misalnya 120 angka ada di situ. 300 ada. Tapi kan tidak ada 251, tidak ada. Sehingga ya sebenarnya lebih kepada dicocok-cocokkan saja itu. Dan sebenarnya maknanya tidak banyak di sana. Cuma kalau kita untuk memulai ya belajar lebih mencintai Tuhan, lebih mau belajar mengenal Tuhan, begitu saja. Tapi untuk mengalegori saya tidak. Makanya tabernakel ini saya tidak banyak mengalegorikan. Karena kalau terlalu banyak nanti seolah kita ini mengada-ada saja. Gitu. Karena tidak ada dasar teologisnya. Karena maaf kata, biar saya juga lulusan sekolah Alkitab di Batu, Kelang, di Beji. Tapi saya juga seorang teolog begitu. Sehingga saya tidak mau mengajarkan kepada Bapak Ibu tanpa ada dasar teologisnya. Karena kalau itu dibuat jadi dicocok-cocokkan itu. Ya, kan itu nggak bisa dicocok-cocokkan ya. Dalam hermeneutika itu tidak bisa dicocok-cocokkan. Gitu Pak Mesak ya. Kita nggak boleh bermain alegori terlalu berlebih. Nanti akhirnya kita dibayang-bayang terus. Baik. Oke, saya lanjutkan. Siapa yang mau tanya tadi? Lukas sudah tadi, Ren. Oke. Siapa? Lukas, Amadi, tadi Raisen. Tidak? Lanjut. Pak Lukas. Tadi mau tanya tapi sudah dijelaskan. Oh, sudah. Ya. Baik, kita lanjutkan saja. Jadi begitu. 11. Ini sudah. 13 kemah. Jadi bicara skene, kemah. Jadi sebenarnya banyak tabernakel juga bicara kemah. Dalam bahasa Yunani pakai kata ini. Skenoma. Skenoma itu ya sama, tempat kediaman. Jadi di sini dikatakan dalam kisah Rasul pun pernah ditulis tabernakel ini, tapi dalam bahasa Yunani pakai skenoma. Daud telah mendapat kasih karunia Allah dan dia memohon supaya diperkenan untuk mendirikan suatu kediaman bagi Allah Yakub. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Allah nanti tidak hadir pada satu tempat karena iman kita bukan kepada hal lahiriah, kata Rasul Paulus. Jadi iman kita bukan karena benda-benda mati, termasuk kemah tabernakel dalam bentuk fisik. Sehingga Allah izinkan hancurnya bait Allah Herodes itu. Jadi bahkan Tuhan Yesus pernah berkata, satu batu tidak akan tersusun dengan batu yang lain. Artinya, tidak akan pernah ada lagi Tuhan Allah hadir di dalam kemah-kemah dalam arti fisik. Sehingga juga kita harus berbaharui dalam pemahaman iman kita, Tuhan bukan hadir pada satu tempat atau yang bersifat fisik belaka, tapi lebih bagaimana Tuhan hadir dalam setiap pribadi kita, membentuk iman kita sampai kita dewasa, diperkenan kepada Allah dan hidup kudus seperti Allah itu kudus. Nah, ini juga menjadi sebuah fenomena bagi kita yang boleh saya sampaikan adalah tentang gereja sempurna. Jadi waktu saya mengajar di program Pasca Sarjana, ada yang menanyakan, apa Pak maksudnya gereja sempurna? Nah, saya jelaskan, gereja sempurna di dalam pemahaman PDI adalah gereja lokal yang di dalamnya ada 5 jawatan. Jadi ada nabi, rasul, nabi, gembala, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Tapi tidak, saya kira. Karena dalam gereja sempurna yang dimaksud di Alkitab adalah tubuh Kristus, yaitu Bapak Ibu sebagai gereja secara organisme
tumbuh dewasa, akhirnya seperti Kristus. Dewasa, matang, kudus seperti Allah itu kudus. Jadi bukan bicara bangunan, bukan bicara fisik, bukan bicara tadi gereja lokal, tidak. Gereja lokal tidak akan pernah mencapai sempurna. Tapi yang mencapai kesempurnaan dalam Kristus adalah tubuh kita sebagai bait Allah, bait suci, bait roh suci. Jadi seperti itu ya. Makanya tadi itu akhirnya nunggu-nunggu di gereja mana ada nabi, mana ada rasul. Ya ada rasul nanti. Tapi ya rasul dan nabi-nabi ya palsu. Tidak ada lagi nabi. Nabi bukan bicara tentang jabatannya, tapi nabi bicara tentang fungsinya, yaitu orang yang menyampaikan firman Allah. Itulah karunia nabi. Orang yang menyampaikan kebenaran Allah itu nabi. Fungsinya bukan jabatannya. Siapa mau melantik nabi lagi? Tidak ada lagi. Jadi begitu. Baik. Jadi tempat kediaman ini juga ditulis sekali lagi di dalam Perjanjian Baru, di dalam Kisah pasal 7 ayat 46. Jadi kita sudah lihat apa istilah kemah suci itu banyak sekali, istilah tabernakel itu banyak sekali. Jadi ada 15 tentang penjelasan istilah tabernakel. Tapi intinya di sana ada kemah, di mana Allah hadir dalam kemah. Kedua, pelaksana tabernakel. Ya, kalau kita lihat di sini, Musa menunjuk 2 orang yang mengerjakan tabernakel itu, yaitu Bezalel bin Uri bin Hur, atau Bezalel, ya ini bahasa Ibraninya, bin Uri bin Hur, dari suku Yehuda. Yang kedua, Aholiab bin Ahisama. Jadi Bezalel dan Aholiab ini jelas sekali bahwa Tuhan memberikan rohnya begitu. Keluaran 36 ayat 1, demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab ini. Dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di sini apa maksud dari yang disampaikan Tuhan tentang 2 orang yang mengerjakan tabernakel? Maksudnya adalah di mana Tuhan memakai kita sebagai tubuh Kristus dengan karunia-karunia Allah itu untuk melayani pekerjaannya, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan dan hamba-hambanya, mengerjakan sampai kepada kesempurnaan di dalam tubuh Kristus itu. Jadi Tuhan kalau bicara karunia-karunia Allah, kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 4 tentang karunia Allah itu, sebentar saya. Ayat 11. Ini contoh saja karunia kepemimpinan. Jadi dalam melihatnya sekali lagi, bait Allah dilihat di dalam gereja sebagai organisme, sebagai tubuh Kristus, dan bangunan gereja secara fisik. Tapi ingat, di sini dikatakan karunia rohani. Karunia itu banyak sekali di dalam Alkitab. Tapi kalau kita melihat mulai pasal 4 ayat 11, tujuan dari karunia itu adalah membangun tubuh Kristus. Jadi bagaimana tubuh Kristus di sini, dia mencapai kesempurnaannya di mana Kristus yang adalah kepala. Kita adalah tubuhnya.
Jadi di mana setiap orang masuk dalam tubuh Kristus ini, sempurnanya adalah di mana kalau kehendak kepala ini sama dengan yang dikerjakan dan dilakukan oleh anggotanya. Kesempurnaan dalam tubuh Kristus kalau anggotanya ini memenuhi kehendak si kepala itu. Itulah gereja sempurna itu. Sama seperti Yesus sang kepala itu. Nah, di sini bagaimana membentuk tubuh Kristus ini, yaitu saudara dan saya yang masuk dalam anggota tubuhnya, ada di kepala, di tangan, di kaki, ada di dada dan seterusnya. Karunia-karunia itulah yang membuat kita akhirnya menjadi sempurna, menjadi seperti Kristus itu dan berkenan kepada Allah. Sehingga kalau kita membaca dalam Efesus pasal 4, nah, perhatikan di sini. Apa bedanya karunia rohani dan bakat alamiah itu? Bakat alamiah diberikan Allah melalui orang tua kita, tapi karunia rohani tidak. Diberikan Allah tidak bergantung dari orang tua kita. Jadi tidak ada istilah turunan di sini. Tapi kepada siapa nanti Allah berkenan. Jadi bukan karena orang tua, tapi karena Tuhan. Yang kedua, diberikan pada saat kelahiran bakat itu. Tapi karunia rohani diberikan pada saat pertobatan. Nah, umumnya untuk kepentingan umat manusia pada umumnya. Tapi karunia rohani khusus untuk kepentingan tubuh Kristus. Sehingga di sini Allah memberikan karunia rohani kepada Bapak Ibu untuk kepentingan tubuh Kristus dalam kedewasaan. Jadi kalau di sini kita lihat, anggota tubuh Kristus dipersatukan dengan Kristus dalam keselamatan. Anggota tubuh Kristus mengikuti Kristus sebagai pemimpin, sebagai kepala. Anggota tubuh Kristus merupakan perwakilan jasmani Kristus di dunia. Gereja adalah organisme melalui Kristus mewujudkan kehidupannya di dunia pada saat ini. Dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kita semua dipakai Tuhan dengan karunia. Ya, dengan karunia yang diberikan. Jadi karunia-karunia itu sekali lagi kita tidak tahu apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ada karunia menasehati, ada karunia iman, dan masih banyak sekali tentang karunia itu. Tapi semuanya tujuannya untuk kepentingan tubuh Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu diberikan karunia itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kepentingan tubuh Kristus. Sama seperti Besaliel dan Aholiab. Kalau Bapak Ibu bisa menjadi guru pengajar, itu pun karunia Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa menggembalakan jemaat, itu pun karunia Tuhan. Yang tujuannya adalah untuk tubuh Kristus. Semua seperti itu. Jadi, tidak ada yang, kok kenapa dia yang jadi tangan, kenapa bukan saya? Tidak bisa, karena Tuhan menempatkan kita sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan apa yang diperkenannya. Jadi nggak bisa milih. Kenapa dia ada di dada ya, kok saya di kaki? Sama, pada prinsipnya Tuhan menempatkan kita sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan tubuh Kristus. Jadi di sini letaknya kedewasaan kita. Jadi tidak semua sama. Nah kalau semua jadi gembala, siapa jemaatnya? Kalau semua jadi guru, siapa muridnya? Jadi semua ditempatkan pada posisinya sesuai karunia Tuhan. Nah, sama karunia yang diberikan kepada Besaliel dan Aholiab untuk melaksanakan pembangunan kemah suci atau tabernakel itu sama. Diberikan keahlian. Demikian kita melayani Tuhan dengan karunia yang sama untuk kepentingan tubuh Kristus. Jadi jangan bangga kalau banyak, jangan berkecil hati kalau sedikit karunianya. Semua sama untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, melayani Tuhan itu. Jadi tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, semuanya sama. Dan kita semua adalah hamba yang sama, pelayan yang sama dalam tubuh Kristus. Seperti Besaliel dan Aholiab. Semua dipergunakan, dipakai untuk Tuhan, untuk melayani pekerjaan. Iya. Jadi seperti kalau
Orang maunya banyak, padahal lebih pusing ya. Kalau banyak susah. Jadi rumit. Jadi saya bisa merasakan diri saya sendiri. Saya mesti ngurus jemaat karena saya mengembalakan jemaat. Saya urus mesti jadi rektor di sekolah tinggi Alkitab Jember itu bukan mudah. Pusingnya 7 keliling juga. Hari ini saya mesti ngurus penempatan siswa, mahasiswa yang mau praktek. Belum ngurus lagi uang makan mereka. Belum laporan lagi nanti mau ujian. Aduh, semua tiap pagi laporan. Belum yang lain ngurus majelis daerah. Kalau kemarin saya di penjamin mutu di majelis pusat, tambah lagi pusingnya. Jadi semakin banyak semakin pusing. Iya, jemaat juga sama. Kalau dipercayakan 10 jemaat, puji Tuhan, kan cuma 10 pendapatnya, 10 maunya. Tapi kalau 100 maunya, 100 keinginannya, 100 potensi untuk dia bicara semua itu. Pusing. Iya. Jadi, tapi kalau Tuhan berikan karunia kepada Bapak Ibu, puji Tuhan. Berarti ada kemampuan yang Tuhan tahu. Sehingga kita mampu, bukan karena kita. Iya. Jadi ngurus jemaat itu susah juga Bapak Ibu ya. Pusing juga. Kalau nggak ada karunia Tuhan, aduh. Sudahlah uruslah. Saya ngurus badan saya sendiri aja pusing ngurus orang. Gitu. Tapi kalau Tuhan izinkan kita melayani mereka, ya puji Tuhan. Berarti Tuhan kasih kemampuan. Itulah karunia Tuhan itu ya. Sehingga ada yang bisa mengajar, ada yang bisa memimpin, ada yang bisa melayani, menasihati, dan semuanya. Dan itu semua untuk tubuh Kristus sekali lagi. Jadi bagaimana dikatakan Bezalel dan Aholiab ini bisa tidak keluar. Ya, jadi pelaksananya Bezalel dan Aholiab. Tetapi sekali lagi bukan karena kepandaian mereka, bukan karena keahlian mereka. Tapi firman Allah berkata, dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan, keahlian dan pengertian. Sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat seperti yang diperintahkan. Nah, jadi karena Tuhan, jadi karunia Tuhan, tidak ada yang lain. Emang siapa kita? Emang siapa saudara? Tapi Tuhan memakai dalam setiap kehidupan kita dengan keahlian dan pengertian. Sekali lagi, saudara-saudara, melayani Tuhan tidak bisa dengan kekuatan kita. Kalau bicara orang pintar, banyak orang lebih pintar dari kita. Iya. Kalau misalnya orang itu kaya, banyak orang lebih kaya dari kita. Kalau bicara kita bisa melayani Tuhan, mungkin orang lain juga bisa mungkin lebih punya kemampuan dari kita. Tapi ingat, karunia Tuhan dan keahlian dalam pengertian untuk membangun kemah suci tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Itu karunia Tuhan yang diberikan masing-masing dalam hidup kita. Sehingga bersyukurlah kalau hanya 1, hanya 2, 3, dan seterusnya. Tapi semuanya Tuhan sudah atur itu sedemikian rupa. Nah, materi-materi dalam atau materialnya di dalam kemah suci itu banyak, saudara-saudara. Makanya di sini kalau tidak dikaruniai Tuhan, si Bezalel dan Aholiab juga bingung juga. Itu hingga sampai 40. Jadi apa? Materialnya banyak sekali kalau baca dalam Keluaran 25 sampai 40, pasal 40 maksudnya. Banyak sekali. Ini baru didaftarkan hari 16. Belum yang lain. Yang pertama emas. Ini emas. Jadi kalau emas ini, Israel mendapat emas dari orang-orang Mesir waktu mereka meninggalkan Mesir. Waktu itulah yang ke-10 itu kematian dari semua yang sulung itu.
diusir-usir pergi, dibawa emasnya. Perak, tembaga, kain ungu tua. Nah, ungu tua itu harafiahnya itu biru sebenarnya. Ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah, ukupan, permata krisropas, permata tataan. Jadi unik sekali. Saya juga bingung. Mereka dapat kayu penaga dari mana? Kan mereka berjalan di padang gurun itu. Tapi itulah Tuhan. Kadang-kadang juga unik juga. Mereka dapat kulit lumba-lumba dari mana? Kayu penaga itu kan kulit domba jantan dan sebagainya. Tapi Tuhan sediakan begitu rupa. Jadi Bapak Ibu, ini sebagai satu pelajaran buat kita. Jangan pernah khawatir kalau Tuhan percayakan sesuatu. Iya. Kalau ya kita sharing saja. Saya merintis gereja itu dari nol, sekitar 30 tahun yang lalu. Dari tidak ada jemaat, tidak ada bangunan, dari nol. Tapi oleh pertolongan Tuhan, memang Tuhan adakan dan Tuhan percayakan. Jadi waktu gereja kami itu tanah nggak besar, seperti di Papua itu besar-besar tanah gereja. Kalau di kami hanya cuma 500 meter persegi. Dulu waktu kami beli masih 2 juta 1 meter. Belum mahal. Sekarang sudah 10 juta 1 meter. Jadi baru tanah gereja itu 5 miliar. Saya pikir-pikir dari mana 5 miliar? Kalau beli sekarang juga nggak punya duitnya saya 5 miliar. Tapi karena pertolongan Tuhan. Dan saya percaya semua diadakan oleh itu. Sama kayak mata bernakal itu. Kalau Israel mau nyari sendiri kayaknya nggak dapat. Kayaknya nggak dapat mereka bisa ngumpulin sebanyak ini. Dari mana? Mereka budak di tanah Mesir. Tapi Tuhan sediakan begitu rupa benda-benda seperti ini, barang-barang seperti ini, materi dalam membuatnya mata bernakal. Tuhan sediakan semuanya. Jadi saudara-saudara, menguatkan bagi kita dalam melayani Tuhan tidak perlu takut. Tidak perlu kita berpikir, waduh bagaimana? Tidak, Tuhan sediakan itu. Kalau memang kita benar-benar dipakai Tuhan, dengan karunia Tuhan, bahkan sampai keahlian dan pengertian Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu alegorisnya seperti itu, Bapak. Sehingga kita ini kan, ya tadi kalau bilang modal lutut, ya iya. Layani Tuhan seperti itu. Tapi Tuhan sediakan begitu. Nah, ukuran dan bahan tabernakel. Tabernakel merupakan part persegi panjang sekitar 14 meter. Saudara bayangkan ya 14 meter dengan asumsi bahwa satu hasta 45 cm atau 18 inci. Lebar dan tinggi sekitar 5 meter. Kedua sisi untuk sebelah barat terbuat dari papan kayu penaga beralaskan tembaga. Sebelah timur terbuka. Jadi saudara bayangkan saja seperti itu ukuran. Nah, seperti itu. Satu hasta itu satu lengan, 18 inci. Satu kabit. 45 cm. Nah, seperti ini kondisinya. Ini bongkar pasang. Jadi karena mereka dalam keadaan dalam perjalanan. Tapi ini sebagai satu gambaran saudara-saudara di mana Allah hadir tidak serta-merta. Tapi ada hal-hal yang dibuat bagaimana bangsa ini menjadi taat. Jadi semua yang dibuat oleh Tuhan kepada bangsa ini pada intinya sebenarnya supaya bangsa ini taat. Mentaati atau tepat melakukan seperti yang dikatakan Tuhan itu. Jadi untuk taat itu memang gak gampang, saudara-saudara ya. Jadi untuk taat itu bukan mudah. Kadang-kala kita tadi dihadapkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Kadang-kala kita dihadapkan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak masuk logika kita, tapi harus taat.
Sehingga saya sampaikan tadi, kalau jadi pengerja itu, ya taat itu sudah. Kadang nggak ngerti juga taat aja yang penting. Ya itu modalnya cuma taat itu. Dan Tuhan lihat rupanya orang taat ini. Dan Tuhan mengajar bangsa itu dengan rumitnya itu supaya mereka taat. Dan benar apa yang dibuat oleh bangsa itu tepat seperti yang dikatakan Tuhan itu. Tidak meleset. Itu luar biasanya. Sehingga membuktikan bangsa ini dalam ketaatan. Oke. Nah, tabernakel ditutup dengan 4 jenis penutup berturut-turut. Tutup pertama lenan halus dengan gambar kerubium, dijahit dari kain ungu tua, ungu muda, dan kermisi. Mungkin pula dengan benang emas, karena di sana dikatakan seperti itu dalam Keluaran pasal 26 ayat 1. Untuk kain penutupnya saja rumitnya minta ampun. Jadi harus gambar. Kalau sekarang saudara bisa bikin banner ya. Tapi zaman itu lenan halus dengan gambar kerubium dijahit dari kain ungu tua, ungu muda, dan kirmisi, dan mungkin pula dengan benang emas. Ini bukan mudah, tetapi Israel harus taat dengan apa yang dikatakan. Karena sekali lagi Bapak Ibu, Israel itu waktu keluar dari Mesir dalam kondisi sebagai budak. Dan untuk menjadi seorang yang taat bukan hal mudah. Tetapi di sini Israel belajar taat dengan berbagai aturan yang diberikan Tuhan itu. Sama sebenarnya dengan kehidupan kita sebagai aplikasi. Kadang-kala untuk belajar taat bukan hal mudah. Ya. Saya bersyukur saudara-saudara jadi hamba Tuhan gembala di GPD. Sekolah Alkitab sudah sarjana. Saya sarjana teknik. Saya sudah bekerja menjadi kepala bagian di Panasonic di Surabaya. Tapi saya harus jadi pengerja, lebih rendah dari pembantu. Dan saya belajar itu. Saya bersyukur di situ. Kalau saya mungkin langsung saya sekolah teologi, saya nggak alami. Iya, dibentak itu biasa. Dimarah itu biasa. Tapi saya belajar taat. Nah itulah, Israel diajar membuat penutup dari kain lenan halus, bergambar kerubium dan sebagainya mereka buat. Ikut, yang penting taatnya itu. Karena memang bangsa ini susah taat. Bahkan Tuhan mengatakan bangsa yang tertengkuk. Jadi untuk taat itu susah. Makanya kan lebih gampang ngatur itik itu, digiring itik itu, daripada ngembalakan jemaat, apalagi mimpin pendeta. Susah sekali. Iya. Aduh, minta ampun. Susah sekali. Jadi seperti untuk taat itu bukan mudah, tapi saya belajar taat. Dan saya belajar dari kecil. Ya, belajar dari hal-hal yang kecil itu. Itu penting kalau untuk menjadi hamba Tuhan yang mau dipakai Tuhan, taat dari hal kecil. Dan saya seperti itu. Dan banyak sebenarnya yang membuat kita untuk tidak taat banyak, tapi kita belajar taat. Iya. Dan Tuhan pakai kita. Tuhan tolong. Seperti itu. Dan Israel diajar seperti itu. Ini bukan kebetulan saudara-saudara, ini bukan sesuatu yang mengada-ada, tapi Tuhan benar-benar menyuruh membuat bangsa itu seperti itu. Di tengah mereka dalam perjalanan. Dapat dibayangkan Bapak Ibu, Israel itu bukan cuma 10-20 orang ini. Ini rombongan besar, berjalan di padang gurun, melalui bangsa-bangsa, lalu suruh buat begini-begini. Rumitnya minta ampun. Belum nanti yang lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, tirai tabernakel, tirainya saja bukan mudah buat ini. Tirai dibagi dua. Dulu belum ada banner, saudara-saudara, belum ada printer untuk banner ini. Kalau sekarang tinggal orang dikit-dikit bikin banner. Orang bikin banner. Zaman itu belum ada printer. Tapi mereka bisa mengerjakan dan membuatnya seperti yang dikatakan Tuhan.
Tabir yang memisahkan kedua ruangan itu dari 2 tirai dari karya penenun handal. Tidak pernah dilewati kecuali oleh imam besar setahun sekali pada hari raya pendamaian. Hebatnya, luar biasa sekali. Jadi untuk mengajar orang taat itu bukan mudah gitu loh ya. Harus taat. Harus taat. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu taat seperti bangsa Israel ini, pasti dipakai Tuhan. Percayalah. Tuhan melihat ketaatan kita, mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, ini pintu gerbang pelatarannya. Nggak tahu lagi gambar apa ini. Tetapi pintu gerbang pelataran tirai itu 20 hasta dan dengan kain ungu tua, ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, dan dikatakan dan dipintal benangnya tenunan yang berwarna-warni dengan 4 tiang dan 4 alas tiangnya. Rumit sekali. Nah, seperti itu tabernakel. Untuk masuk ruang kudus, ruang maha kudus. Nah, ruang kudus dipisahkan dari halaman dengan sebuah tirai yang digantung di atas tiang kaki tegak pada sisi timur tabernakel dan merupakan pintu masuk. Ada pintu. Jadi ada pintu halaman, ada pintu untuk masuk ruang kudus, ada pintu untuk masuk pintu ruang maha kudus. Nah, sekali lagi, imam-imam mengerjakan ini semua. Seperti itu. Nah, pintu ruang maha kudus ini. Tapi ini memisahkan ruang maha kudus dengan ruang kudus. Ruang kudus dengan ruang maha kudus. Ruang kudus dan ruang maha kudus dibuat dari papan bersalut emas. Lambang apa? Ada salutan emas. Harus engkau membuat untuk kemah papan suci dari kayu penaga yang berdiri tegak. Rumit, saudara-saudara. Saya pikirnya itu rumit sekali. Tapi harus seperti itu. Nah, ruang maha kudus atau Hahodasim itu berbentuk kubus. Ini ruang maha kudus kubus ini, kotak. Yang berisikan tabut perjanjian yang di dalamnya ada 2 loh batu. 2 loh batu yang di mana Musa diberikan oleh Tuhan 2 loh batu itu. Mana dan tongkat Harun yang berbunga. Mana yang waktu mereka di padang gurun, pada hujan mana, disimpan, tidak busuk. Dan tongkat Harun yang berbunga. Menandakan bahwa dia seorang yang telah dipercayai Tuhan. Petunjuk bahwa dia telah dipilih Tuhan dengan tongkat Harun yang berbunga itu. Jadi Bapak Ibu, ini 2 loh batu. Bicara Allah berfirman kepada bangsa itu. Di mana Allah memelihara bangsa ini juga. Dan tongkat Harun yang berbunga. Nah, ingat, kenapa Tuhan menyatakan tongkat Harun yang berbunga? Ini kalau saya sampaikan, orang yang diangkat pemimpin oleh Tuhan pasti ada tandanya. Ini alegorinya seperti itu. Suka tidak suka, mau tidak mau, kalau dia diangkat Tuhan, ada tandanya. Karena mereka memberontak, jadi mereka mau semua jadi pemimpin. Tapi Tuhan berkata, Musa berkata, siapa nanti dari tongkat semua yang berbunga, itu yang jadi pemimpin, yang melayani. Rupanya tongkat Harun yang berbunga, sehingga Harun dan anak-anaknya keturunan yang memimpin. Jadi di sini Bapak Ibu belajar tetap pemimpin datang dari Tuhan. Pemimpin itu ditetapkan Tuhan. Ada tanda dari Tuhan. Jelas. Mau bikin apapun tidak bisa. Tetap. Iya. Jadi oleh sebab itu belajarlah dari sana. Kalau sudah tetapkan diri seorang kepala jemaat, karena itu dari Tuhan. Bukan yang lain. Manusia bisa membuat A, B, C, D, tapi tetap tongkat Harun berbunga itu yang menjadi bukti
Harun dan anak-anaknya dipakai Tuhan melayani di kemah suci. Iya, ini tinggal 1 menit, saya mohon izin. Saya mau pindah ruangan keras. Sedikit. Di dalam ruang kudus, Hahodes, karena Kodes, Hahodasim, itu ruang maha kudus, ini ruang kudusnya. Ditempatkan meja roti sajian, ini. Dan kandil, atau mesbah, pembakaran ukupan. Rumit ya. Nah ini meja roti sajian, di mana kita melihat Tuhan menyuruh mereka membuat meja roti sajian dari 2 tumpukan roti yang tidak beragi, dibuat di itu posisinya seperti itu. Ini kandil atau menorah. Jadi kandil atau menorah. Kandil terbuat dari emas murni seberat 1 talenta atau sekitar 150 kilogram. Nah, ini kalau menemukan kandil ini, saudara-saudara, waduh, bisa jadi kaya ini. Karena 150 kilogram. Kalau 1 gram saja, 700.000 saja, dikali 150.000. Wah, besar sekali. Adakah Bapak Ibu yang punya emas 150 gram di sini? Kandilnya saja. Biar ada yang tinggal di Timika atau Tembagapura, belum ada yang punya 150 kilogram. Ya, atau Pak Ferry sudah punya 150 kilogram. Mau dibuat kandil atau menorah itu. Mimpi aja, Pak. Iya. Dan emas ini didapat dari bangsa Mesir itu, saudara-saudara. Waktu mereka keluar dari Mesir, itu mereka diberikan emas, perak, dan semua itu rupanya dipersiapkan Tuhan untuk mereka membangun kemah tabernakel ini. Luar biasa Tuhan itu ya. Jadi seperti ini modelnya ya, di dalam Keluaran 23. Nanti Bapak baca sendiri, nah ini kan saya kasih PowerPoint-nya sebentar. Bisa dibaca-baca. Ya. Ini bagaimana terang Tuhan itu, di mana saudara menjadi terang. Firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Jadi kamulah terang dunia. Ya. Ini menggambarkan seperti itu. Mesbah dupa, atau mesbah pembakaran ukupan. Jadi di sini sekali lagi terbuat dari kayu penaga, disalut dengan emas murni, karena emasnya banyak ini. Jadi mesbah dupa ini bersalut emas murni, luar biasa ya. Untuk korban ukupan itu. Jadi misbah Hahetoret, jadi mesbah ukupan. Ini bicara doa kita, saudara. Setiap hari doa kita harus naik ke hadapan Tuhan. Setiap hari saudara harus punya waktu dengan Tuhan untuk berdoa. Iya, ini penting. Khususnya kita di kalangan gereja Pantekosta, jangan lupa berdoa. Minimal 1 hari sudah ambil waktu dengan Tuhan. Iya, saya begitu saudara-saudara. Kalau sudah capek, tinggal mau duduk, saya mau berdoa. Sudah tidak punya daya lagi berdoa. Cuma itu saja. Ini mesbah dupa harus tetap menyala.
mesbah dupa atau asapnya harus naik ke bawah. Saya di tengah kesibukan saya ambil waktu duduk berdoa. Kalau tidak, sudah rambut saya udah rontok semua sudah. Puji Tuhan sampai hari ini belum ada rambut putih saya di kepala. Saya asli sudah tidak pakai semir. Ya Bapak Ediban ya, asli rambut saya hitam, tidak ada rambut. Belum. Karena saya setiap hari ambil waktu berdoa. Cuma 1 jam di tengah kesibukan. Saya sudah dicat, Om. Ya enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Perlu, hamba Tuhan perlu ambil waktu berdoa. Kalau tidak, kita tidak punya kekuatan lain, saudara-saudara ya. Cuma itu. Minimal waktulah. Paling sedikitnya 30 menit lah duduk di kaki. Menenangkan diri, minta petunjuk Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Begitu. Ya, kalau tidak, kita sudah stres, kita sudah pusing kepala. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Masih kuliah. Selesai. Mesbah doa penting bagi kita. Doa itu penting. Ini sudah tabut perjanjian. Mudah-mudahan segera habis. Nah, tabut perjanjian di mana Allah hadir ini, tabut itu disalut dengan emas murni. Semua yang berkaitan dengan Tuhan, kenapa harus salut dengan emas? Karena emas melambangkan kemuliaan, harga yang mahal, harga yang tinggi begitu. Sehingga di mana nanti di sini, kenapa memang banyak model tabut ya, tapi saya ambil ini yang sederhana karena waktu itu saya percaya tidak serumit, artinya mereka cukup dengan kerupnya itu, kerubiumnya itu. 2 malaikat yang bertemu sayapnya. Tapi ini emas semua. Yang di sini dikatakan nanti darah di bawah imam besar dipercikkan di sini. Sehingga asapnya naik ke hadapan Tuhan. Dari dalam ruang Maha Kudus, asap naik ke hadapan, dapat di atas kemah itu dan membuktikan kehadiran Allah di tengah bangsa itu. Seperti ini. Pelataran. Nah, di sini bencana. Jadi Pak rumit juga ya. Ya begini. Nanti bisa dibaca, dipelajari ya. Nah, mesbah haolah ini atau mesbah korban bakaran ini tempat di mana setiap bangsa Israel mempersembahkan korban, menaikkan di atas mesbah ini dibakar sampai habis. Asapnya naik ke hadapan Tuhan. Nah, sebagai bukti bahwa mengajarkan kepada bangsa ini untuk selalu kita mempersembahkan korban kita kepada Tuhan. Termasuk persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Kalau dulu korban binatang, korban kambing domba, dan seterusnya, lembu sapi, tetapi Yesus Kristus korban yang sejati, yang telah menebus kita. Tetapi kita harus membawa diri kita sebagai korban yang berkenan kepada Allah. Korban yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Yaitu Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Ini coba Bapak kalkulasi jumlah berapa yang Ini mesbah korban bakaran seperti ini sederhana. Nah, pakaiannya. Pakaiannya cukup unik. Ini 77 6123. Atau kode ini saya tulis sama. Jadi pakaian imam besar atau parasat Tetzaveh ini atau the garment of the Kohen Hagadol ini pakaian imam besar. Nah, tidak semua punya pakaian seperti ini, saudara-saudara. Hanya satu saja imam besar, yaitu imam besar Harun. Nah, cukup unik pakaiannya seperti ini.
Jadi sekali lagi saya boleh sampaikan kepada Bapak Ibu, bagaimana Allah ingin mengajarkan ketaatan kepada bangsa ini dengan segala kerumitannya, keunikannya, dan bangsa itu harus taat dengan apa yang dikatakan Tuhan, sampai sekecil-kecilnya. Nanti kalau Bapak baca pakaian imam besar ini, waduh, apa ya, rumit banget. Di sini ada 12 permata itu, yang menunjukkan Israel 12 suku itu. Nah ini permata, batu-batu permata mahal ini. Lebih mahal dari bacan ini. Ya, lebih mahal dari kecubung. Karena ini permata-permata yang cukup terkenal dan mahal harganya. Jadi kita pendeta saja suruh pakai jubah, tidak mau. Bagaimana kalau dipakai seperti ini? Ini masih pakaiannya. Nah, penutup dada, tadi yang ada 12 suku Israel ya. Jadi itu ada batu-batu permata, batu dalam penutup dada itu. Tutup dada atau baju efod disebut dengan tanda peringatan, karena mengingatkan imam itu akan hubungannya dengan 12 suku Israel. Tutup dada tersebut juga disebut tutup dada pernyataan keputusan. Mungkin sebab dipakai oleh imam yang menjadi juru bicara Allah, yang memberitahu keadilan dan hukuman kepada bangsa Yahudi. Mungkin juga disebut demikian karena menjadi wadah untuk Urim dan Tumim, batu undi yang sakral yang menyatakan hukuman Allah atas manusia. Dalam Yosua Bilangan pasal 26. Jadi kenapa 12 suku harus ada di dada imam besar ini, saudara-saudara? Seorang imam mewakili umatnya bicara kepada Tuhan. Sehingga 12 permata itu yang mewakili 12 suku Israel harus ada di dalam dada imam besar. Oke, Bapak Ferry, raise hand. Ya, maaf tadi saya sempat putus saya punya signal agak kurang bagus karena hujan petir. Tadi memang saya mau tanya tentang Om lanjut lagi, kayaknya putus lagi. kerja apa yang dijelaskan malam ini, karena ada peti yang lain yang isinya kolot apa molok. Oh iya. Kira-kira kaitannya seperti apa itu, Pak? Jadi begini, istilah yang dipakai itu. Jadi kalau orang Israel menyebutnya tadi kemah suci, tabernakel dan sebagainya, itu dianggap kalau bangsa di luar Israel menganggap seperti yang sama itu ada peti yang berisi tadi molok itu, dewa-dewa mereka. Nah, jadi sebenarnya ini sebuah istilah yang dipakai oleh dalam Alkitab kita. Istilah-istilah tentang kemah suci itu banyak sekali. Tapi sekali lagi ini bukan berarti apa itu kemah suci itu tempatnya berhala, bukan. Jadi istilahnya kata molok itu, molok tidak selalu identik dengan berhala sebenarnya. Karena itu dari kata malak, dari kata malaikat, molok, Tuhan juga sebenarnya. Jadi itu kehadiran Tuhan di situ. Tapi sekali lagi jarang orang Israel menyebut molok. Molok itu dipakai untuk dewa-dewa di luar Israel. Seperti itu, Pak. Jadi bukan berarti itu istilahnya seperti. Soalnya patung-patung jadi. Iya, patung-patung dewa-dewa. Oke, sudah waktunya sudah mau habis. Ya. Mengejar waktu sebentar. Jadi penutup dada sekali lagi ini sama. Waktu saudara dan saya sebagai pemimpin jemaat, sebagai gembala. Jadi di dalam doa kita jangan lupa bahwa jemaat itu ada di hati saudara. Jemaat itu ada di dada kita.
yang kita bawa kepada Tuhan setiap hari. Seperti imam besar yang ada penutup dada itu. Seperti ini. Nah ini penutup dada itu. Jadi 12 permata ini, ada sardi, topas, dan sebagainya, emerald, sapphire, diamond, itu mewakili 12 suku Israel. Apa maksudnya? Di mana imam besar datang kepada Allah membawa 12 suku itu. Sehingga 12 suku harus ada di dada imam besar ini, yang menunjuk kepada 12 suku Israel, umat pilihan Tuhan itu. Sama dalam aplikasinya dengan kehidupan ke Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu harus selalu membawa jemaat yang dipercayakan Tuhan, dibawa kepada setiap hari, setiap saat. Sehingga di hati gembala itu ada jemaat itu, seperti atau orang-orang yang dilayani. Ya. Gamis, baju efod, serban nanti dibaca sendiri, tidak begitu. Saya sudah kasih baju efod. Nah, ada yang bertanya masalah Shekinah Glory itu apa, kemuliaan Tuhan. Jadi begini, Tuhan dalam perjanjian lama kehadirannya itu bisa melalui api, bisa melalui petir, bisa melalui asap, dan itu kehadiran Tuhan. Nah, Shekinah Glory itu waktu di mana kemuliaan Tuhan turun di tengah bangsa itu dalam bentuk asap yang membumbung tinggi dari ruang Maha Kudus itu. Itu yang disebut dengan Shekinah Glory. Artinya kemuliaan Tuhan turun di tengah bangsa itu, di ruang Maha Kudus, dari tabut perjanjian itu, atau peti perjanjian. Itulah Shekinah Glory. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan hari ini dalam Tabernakel. Saya serahkan kepada koordinator. Silakan. Selamat malam semua. Terima kasih Bapak Dr. Lim yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Terima kasih buat semua. Kita mengakhiri, mungkin ada pesan dan pesan dari Bapak Ketua MD sebelum kita mengakhiri dan doa. Terima kasih. Selamat malam Bapak dosen. Ya, malam. Pencerahan luar biasa, dosen-dosen di Papua makin diberkati. Mungkin saya sarankan saja kepada koordinator atau Pak Soni dengan Pak Ferry, tolong dibukukan semua file yang ada, lalu diperbanyak, lalu kita bagi ke capen-capen itu. Supaya itu bisa jadi dari setiap materi dikumpulkan sampai nanti yang terakhir, lalu itu menjadi buku wajib dari semua hamba Tuhan GPD di Papua itu, sehingga mereka bisa pakai belajar sewaktu-waktu. Karena kalau saya lihat dari materi yang diberikan, ya ini sudah yang terbaik, yang terakhir yang kita dapat di GPDI ini. Terima kasih kepada Pak dosen. Biasa, karena hal-hal yang memang kita cari selama ini kita temukan di sini. Yang ketiga, mungkin kepada semua guru, mari kita semangat untuk belajar, semangat untuk ikut ini, perkuliahan ini. Jangan merasa sudah puas dengan apa yang kita miliki, tapi ambil waktu untuk juga bisa mengikuti sehingga bisa menikmati kemajuan dalam ilmu pengetahuan bidang teologi kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masukan dan untuk kita perhatikan informasi penting dari Bapak Ketua. Baik, kita akan doa. Minta kesediaan Bapak Pendeta Agus Balik dari Ginyem, silakan kita berdoa. Bapak Pendeta Agus Balik, halo. Oh, bisa. Baik,
Mari kita berdoa. 3. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini mata kuliah yang sangat penting supaya kami mengerti. Dan Roh Kudus ajar kami terus satu pribadi dalam hidup kami yang diangkat, dipercayakan oleh Bapak MD menjadi calon-calon guru di kegiatan Diklat Capen ini. Berkati Bapak Lim yang sudah terus setia dari awal sampai malam ini. Dan kami terus jalan dan semangat tetap kami bina. Tuhan campur tangan atas materi-materi baik yang sudah kami lewati maupun malam ini dan untuk selanjutnya. Kami sudah berdoa dan kami akan tutup semua kegiatan tentang tabernakel malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Agus. Bapak Ibu sekalian, kita mau foto. Tolong Oh ya. tunjukkan wajah sebentar. Makasih Om Lem. Tuhan Iya. memberkati. Oke, siap semua senyum. Oke, sekali lagi. Oke. Yuk, Tuhan berkati. Halo, dan berkati. Terima Ya, kasih semuanya. Pak dosen. Yuk, sama-sama semuanya. Selamat malam Om. Berkati. Selamat malam Bapak Edi. Semua. Selamat Pak Bali. Oke. Yuk, Oke. malam buat Berkati. Tante Bane. Ya. Oke. Tante Saya lihat ya, Bani. kita tutup. Ya. Tuhan berkati. Ya, sudah kuat. Tadi pagi saya di Aniel, orang Aniel tidak ada. Ya, ada. Ada di Makasih. Hanel. Ada di Hanel gua. Ada. Bilang Bapak dan Mama masih di Eklesia. Haleluya. Nah, saya lihat. Oke, tutup Oke. ini sudah saya tutup. Siap.